Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Turatu Aini dengan NIM 64225163. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kedua dari mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen Bapak Aloysius Rangga Aditya. Turatu Aini dengan NIM 64225163 dari kelas 647B26. Di sini saya akan menjelaskan pertama dari studi kasus 1, yaitu tentang sistem moneter nasional. Dari sini kasusnya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dampaknya terhadap bisnis di Indonesia. Lalu pertanyaannya ini yaitu analisis penyebab utama melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Kedua, jelaskan hubungan kasus tersebut dengan sistem kurs mengambang atau manage flow. Yang ketiga ada analisis dampak positif dan negatif bagi importir, eksportir, dan masyarakat Indonesia. Yang keempat, jelaskan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Yang kelima, berikan solusi strategi bisnis yang dapat dilakukan perusahaan Indonesia dalam menghadapi fluktuasi kurs. Lalu jawaban yang pertama yaitu penyebab utama melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Di sini ada penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama tahun 2025-2026 terjadi akibat campuran berbagai faktor dari luar dan luar negeri di luar kebijakan peningkatan suhu bunga acuan oleh The Fed menjadi 5,25% sampai 5,50%, menarik minat para investor untuk berinvestasi di Amerika Serikat karena potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan keluarnya banyak modal asing dari Indonesia yang berdampak pada peningkatan permintaan dolar dan melemahnya nilai rupiah. Selain itu, ketidakpastian di bidang ekonomi dan hubungan internasional semakin memperkuat posisi dolar AS sebagai pilihan aman, sehingga banyak pelaku pasar global lebih memilih untuk menyimpan dolar ketimbang mata uang negara-negara berkembang. Di sisi dalam negeri, Indonesia masih sangat tergantung pada impor bahan baku serta barang modal yang umumnya dibayarkan dengan dolar AS. Kebutuhan akan dolar untuk keperluan impor yang tinggi menyebabkan permintaan dolar terus melonjak. Sementara pasokan dari ekspor tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Situasi ini semakin parah dengan adanya defisit dalam neraca pembayaran yang disebabkan oleh tingginya biaya impor dan penurunan harga beberapa komoditas ekspor. Oleh karena itu, melemahnya rupiah diakibatkan oleh pengaruh dominasi faktor dari luar. Lalu yang kedua, hubungan kasus tersebut dengan sistem kurs mengambang atau manage float. Kasus penurunan nilai rupiah terhadap dolar AS menunjukkan penerapan sistem float terkendali yang dipakai Indonesia sejak krisis tahun 1998. Dalam mekanisme ini, nilai tukar ditentukan oleh interaksi pasar berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran mata uang asing. Penurunan nilai rupiah dari 15.200 menjadi 16.800 USD terjadi karena permintaan terhadap dolar lebih besar dibandingkan penawarannya, sehingga nilai dolar meningkat dan rupiah menurun. Namun, Bank Indonesia tidak membiarkan proses ini berlangsung tanpa kontrol. Bank Indonesia melakukan intervensi dengan menjual cadangan devisa untuk meningkatkan jumlah dolar yang beredar di pasar dan menaikkan suku bunga acuan supaya tetap menarik investor asing untuk datang ke Indonesia. Cadangan devisa yang terjaga di atas angka US 130 miliar digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak menerapkan sistem kurs tetap karena tidak menetapkan nilai rupiah pada level tertentu, melainkan kadar mengontrol agar fluktuasi kurs tetap wajar dan tidak mengganggu kestabilan ekonomi. Lalu, di sini ada dampak positif dan negatif bagi impor, eksportir, dan masyarakat Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah menghasilkan efek yang berbeda bagi importir, eksportir, dan warga Indonesia. Untuk importir, situasi ini lebih banyak memberikan konsekuensi merugikan sebab biaya untuk membeli bahan baku dan produk dari luar negeri semakin tinggi. Kenaikan nilai dolar berakibat pada peningkatan biaya produksi, mengurangi laba perusahaan, bahkan beberapa perusahaan mengurangi impor atau aktivitas produksi karena biaya membengkak. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada bahan baku impor
seperti elektronik, otomotif, dan farmasi adalah yang paling terpukul. Di sisi lain, eksportir justru diuntungkan karena produk Indonesia menjadi lebih terjangkau dan lebih bersaing di pasar global. Pendapatan dari ekspor meningkat hasil penjualan dalam dolar diubah ke rupiah, yang menyebabkan keuntungan bagi perusahaan eksportir bertambah dan peluang untuk memperluas usaha semakin luas. Meski begitu, eksportir tetap berhadapan dengan kenaikan biaya ketika masih bergantung pada bahan atau alat dari luar serta ketidakpastian yang muncul akibat perubahan nilai tukar. Sementara itu, bagi masyarakat Indonesia, depresiasi rupiah membawa keuntungan seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta menciptakan peluang kerja di sektor ekspor. Namun, sisi negatif lebih terasa karena harga produk impor dan kebutuhan sehari-hari juga ikut naik, sehingga menimbulkan inflasi, mengurangi daya beli masyarakat, dan mendorong peningkatan tekanan biaya hidup, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Lalu di sini ada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Peran Bank Indonesia sangat krusial dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan tanggung jawab utamanya dalam menggelar stabilan mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Untuk menghadapi penurunan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan beragam kebijakan seperti melakukan intervensi di pasar valuta dengan menjual cadangan devisa untuk meningkatkan ketersediaan dolar sehingga rupiah tidak jatuh terlalu tajam. Di samping itu, BI juga meningkatkan suku bunga acuan menjadi sekitar 6,0% pada tahun 2025 demi menjaga daya tarik investasi di Indonesia dan mencegah arus keluar modal asing. BI juga mengatur pengaliran devisa dan mewajibkan para eksportir untuk mengeluarkan sebagian hasil ekspor ke dalam rupiah serta membatasi transaksi spekulatif yang bisa memperburuk fluktuasi nilai tukar. Selain itu, komunikasi terkait kebijakan dijalankan untuk memelihara kepercayaan pasar agar tidak timbul kepanikan atau spekulasi negatif terhadap nilai rupiah. Semua langkah tersebut mencerminkan penerapan sistem kurs mengambang terkendali, di mana nilai tukar tetap mengikuti mekanisme pasar namun tetap diawasi agar tidak menyebabkan krisis ekonomi. Lalu, di sini ada solusi strategi bisnis yang dapat dilakukan perusahaan Indonesia dalam menghadapi fluktuasi kurs. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia dapat mengatasi perubahan nilai tukar rupiah dengan menerapkan berbagai pendekatan dalam bisnis dan pengelolaan risiko keuangan. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah hedging, di mana instrumen keuangan seperti kontrak berjangka, opsi valuta asing atau swap diandalkan untuk memastikan kestabilan biaya pembayaran impor meskipun ada penurunan nilai rupiah. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan diversifikasi dalam sumber pasokan bahan baku dan pasar ekspor agar tidak tergantung pada satu negara atau mata uang tertentu. Para importir bisa mencari mitra dari berbagai negara dan mulai memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri, sementara eksportir sebaiknya menjelajahi pasar di berbagai wilayah global. Pendekatan lain yang tak kalah penting ialah meningkatkan efisiensi dan menstrukturisasi biaya produksi melalui otomatisasi, pengurangan limbah, serta melakukan negosiasi ulang dengan penyedia agar lonjakan biaya dapat diminimalkan. Perusahaan juga dapat mengatur cara pembayaran valuta asing dengan menyesuaikan waktu pembayaran untuk impor dan menyelaraskan pendapatan serta pengeluaran dalam mata uang asing guna mengurangi kebutuhan membeli dolar di pasar. Dalam jangka panjang, pergeseran menuju produksi lokal dan hilirisasi industri merupakan langkah vital untuk menekan ketergantungan pada impor dan meminimalkan risiko fluktuasi kurs secara permanen. Selain itu, penyesuaian harga jual yang bertahap dan wajar dapat diterapkan agar perusahaan tetap mendapatkan laba tanpa kehilangan pelanggan. Dengan menggabungkan berbagai strategi keuangan dan operasional ini, perusahaan akan mampu mengelola risiko perusahaan nilai tukar dan memastikan kelangsungan usaha meskipun nilai rupiah mengalami gejolak. Lalu di sini studi Katus 2, yaitu kerjasama internasional antar negara. Kasusnya persaingan produk impor Tiongkok dan dampaknya terhadap UMKM Indonesia dalam era ASEAN dan WTO. Di sini tugasnya yaitu jelaskan hubungan kasus tersebut dengan konsep WTO dan Asian Economic Community atau AEC. Kedua, analisis keuntungan perdagangan bebas bagi Indonesia. Ketiga, dampak negatif masuknya produk impor murah terhadap UMKM lokal. Keempat, menurut pendapat Anda, apakah pemerintah Indonesia perlu membatasi impor? Tertentu, jelaskan alasannya. Yang kelima,
berikan rekomendasi strategi agar UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Di sini jawaban pertama, hubungan kasus dengan konsep WTO dan ASEAN Economic Community. Yang pertama, penerapan aturan perdagangan bebas. Kedua, kewajiban VS kewenangan melindungi industri. Ketiga, persaingan pasar tunggal. Kesimpulannya, kasus ini adalah dampak langsung dari pelaksanaan prinsip WTO dan AEC. Pasar terbuka menciptakan efisiensi dan pilihan banyak barang murah, namun sekaligus menimbulkan tantangan berat bagi pelaku usaha dalam negeri yang perlu siap bersaing. Lalu di sini ada keuntungan perdagangan bebas bagi Indonesia. Yang pertama, harga barang lebih murah dan pilihan lebih banyak. Yang kedua, ketersediaan bahan baku dan barang modal. Yang ketiga, peluang pasar ekspor lebih luas. Keempat, mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi. Kelima, integrasi ke rantai pasok global. Lalu kesimpulannya, perdagangan bebas sangat menguntungkan bagi konsumen, industri yang butuh bahan baku dan ekspor. Keuntungannya makroekonomi ini nyata dan menjadi alasan utama Indonesia tetap berkomitmen pada WTO dan AEC. Lalu di sini ada dampak negatif maksudnya produk impor murah terhadap UMKM lokal. Yang pertama, kesulitan bersaing dari segi harga. Yang kedua, penurunan omset dan keuntungan. Lalu yang ketiga, penutupan usaha dan PHK. Lalu yang terakhir, kehilangan pasar dan reputasi. Lalu ada, apakah pemerintah perlu membatasi impor tertentu? Ya, pemerintah Indonesia perlu melakukan pembatasan impor secara selektif dan terukur dengan alasan berikut: melindungi industri muda dan industri strategis, menjaga ketenagaan kerja dan ekonomi rakyat, mencegah praktik persaingan tidak sehat, keseimbangan neraca perdagangan. Kesimpulannya, pembatasan impor tertentu adalah langkah bijak dan secara hukum internasional sebagai bentuk kewajiban negara melindungi kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat sambil tetap menjaga keterbukaan ekonomi. Lalu, di sini ada rekomendasi strategi agar UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Yang pertama, peningkatan kualitas dan standar atau SNI atau sertifikasi. Kedua, inovasi dan diferensiasi produk. Yang ketiga, adopsi teknologi dan digitalisasi. Yang keempat, pengelompokan atau klasterisasi UMKM. Yang kelima, kemitraan dengan perusahaan besar dan eksportir. 6. Akses modal dan pembiayaan murah. 7. Penguatan rantai pasok dan bahan baku lokal. 8. Promosi dan diplomasi perdagangan. Kesimpulannya, kunci keberhasilan bukanlah menutup pasar, tapi berkuat daya saing. Jika UMKM Indonesia punya kualitas bagus, desain unik, harga bersaing, dan akses pasar luas, produk impor murah sekalipun tidak akan bisa mengalahkan posisi produk lokal. Persaingan justru akan menjadi pendorong dan kemajuan ekonomi nasional. Lalu ada studi kasus 3. Yang ini tentang aliansi strategis internasional. Kasusnya kerjasama strategi perusahaan teknologi dan otomatis global Indonesia. Kasusnya itu dan tugasnya yang pertama, identifikasi jenis aliansi strategi yang terjadi pada kasus tersebut. Kedua, jelaskan keuntungan yang diperoleh perusahaan asing, perusahaan Indonesia, pemerintah Indonesia. Yang ketiga, analisis hambatan yang mungkin terjadi dalam aliansi strategis internasional tersebut. Keempat, jelaskan pentingnya transfer teknologi dan kerjasama internasional. Lalu yang kelima, menurut Anda, apakah Indonesia sudah siap menjadi pusat industri kendaraan listrik dunia? Jelaskan dengan argumentasi yang logis. Oke, jawaban yang pertama, identifikasi jenis aliansi strategis pada kasus tersebut. Yang pertama, aliansi strategis vertikal dan berbasis sumber daya. Yang kedua, aliansi strategis berbasis teknologi dan investasi. Yang ketiga, bentuk joint venture atau usaha patungan. Jadi di sini kesimpulannya, jenis aliansi dominan adalah aliansi vertikal berbasis sumber daya dan teknologi, serta berbentuk joint venture bertujuan membangun ekosistem industri lengkap dari bahan mentah hingga produk jadi. Lalu yang kedua, keuntungan yang diperoleh perusahaan asing, perusahaan Indonesia, dan pemerintah Indonesia. Bagi perusahaan asing, akses eksklusif bahan baku utama, akses pasar ASEAN yang luas, efisiensi biaya produksi, pemenuhan regulasi negara asal. Bagi perusahaan Indonesia, keuntungannya peningkatan nilai tambah produk, transfer teknologi dan keahlian, jaminan pasar dan investasi modal, peningkatan skala usaha,
Lalu untuk bagi pemerintah Indonesia, percepatan industrialisasi nasional, penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara, posisi strategis ekonomi global, dan pembangunan infrastruktur. Lalu ada hambatan dalam aliansi strategis internasional. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada teknologi asing. Yang kedua, perbedaan budaya organisasi dan cara kerja. Yang ketiga, konflik kepentingan dan tujuan berbeda. Keempat, masalah lingkungan dan sosial. Yang kelima, risiko kebocoran dan ketidakadilan transfer teknologi. Yang terakhir, perubahan regulasi dan kebijakan politik. Di sini ada lagi pentingnya transfer teknologi dalam kerjasama internasional. Yang pertama, kunci peningkatan nilai tambah produk. Kedua, membangun kemampuan mandiri nasional. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, memperkuat posisi tawar di pasar global. Yang kelima, mendorong inovasi dan industri penunjang. Lalu kesimpulannya, transfer teknologi adalah tujuan utama dan manfaat terpenting dari kerjasama ini. Tanpa transfer teknologi yang nyata dan mendalam, aliansi strategis ini hanya sekadar eksploitasi sumber daya alam dan tidak membawa kemajuan jangka panjang bagi Indonesia. Lalu ada, apakah Indonesia sudah siap menjadi pusat industri kendaraan listrik dunia? Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri listrik dunia karena didukung oleh cadangan nikel terbesar di dunia. Kebijakan pemerintah yang kuat mulai terbentuk ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik serta pasar domestik yang sangat besar. Indonesia juga telah menarik banyak investasi dari perusahaan internasional seperti Hyundai, LG, Tingtan, dan Freeport untuk membangun pengolahan nikel, baterai hingga perakitan kendaraan listrik. Namun Indonesia belum bisa siap karena masih bergantung pada teknologi asing, keterbatasan tenaga ahli dan riset, infrastruktur yang belum merata, serta tantangan lingkungan dan rantai pasok yang masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, Indonesia sebenarnya sudah siap menjadi pusat produksi dan pengolahan bahan baku baterai, tetapi masih perlu penguatan teknologi SDM dan industri pendukung agar benar-benar mampu menjadi pusat industri kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir. Lalu di sini ada Brexit dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Di sini adalah ada Brexit. British exit merupakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang resmi pada tahun 2020 setelah melalui referendum nasional. Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian ekonomi global karena Inggris merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Brexit mempengaruhi perdagangan internasional, investasi global, pergerakan mata uang hingga hubungan ekonomi antar negara. Setelah Brexit terjadi, hubungan perdagangan antara Inggris dan negara-negara Uni Eropa mengalami perubahan. Banyak perubahan global memindahkan pusat operasional dari Inggris ke negara Uni Eropa lainnya karena khawatir terhadap hambatan perdagangan baru, tarif, serta perubahan regulasi. Dampak Brexit juga dirasakan oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Ketidakstabilan ekonomi global menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah, perubahan arus investasi asing, dan pengaruh terhadap ekspor Indonesia ke kawasan Eropa. Selain itu, Brexit juga membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperluas kerjasama perdagangan bilateral langsung dengan Inggris tanpa harus mengikuti kebijakan Uni Eropa. Tugasnya jelaskan pengertian Brexit yang latar belakang Inggris keluar dari Uni Eropa. Lalu yang kedua, dampak Brexit terhadap ekonomi Inggris, Uni Eropa, perdagangan Indonesia. Lalu yang ketiga, dampak Brexit terhadap Indonesia dalam bidang ekspor dan impor, investasi asing, nilai tukar rupiah, pasar modal, dan pasar keuangan. Peluang kerjasama perdagangan baru dengan Inggris. Lalu yang keempat, jelaskan apakah Brexit lebih banyak memberikan ancaman lokal bagi Indonesia. Yang kelima, hubungan kasus Brexit dengan konsep integrasi ekonomi regional, perdagangan bebas, WTO, dan globalisasi ekonomi. Lalu yang terakhir, rekomendasi strategis yang sebaiknya dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Brexit terhadap ekonomi nasional apa. Lalu di sini penjelasannya. Brexit adalah proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang diputuskan kemarin pada tahun 2016 dan resmi berlaku pada 2020. Brexit terjadi karena Inggris merasa aturan Uni Eropa terlalu membatasi kedaulatan negara dan mengurangi kebebasan parlemen Inggris dalam membuat kebijakan sendiri. Selain itu, meningkatnya arus imigrasi dari negara anggota Uni Eropa dianggap membebani fasilitas publik dan pasar kerja. Inggris juga merasa kontribusi keuangan yang diberikan kepada Uni Eropa terlalu besar dan lebih baik digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Dari sisi ekonomi, Inggris lebih berorientasi pada pasar global seperti Amerika Serikat dan Asia dibanding pasar Eropa. Faktor lain yang mendorong Brexit adalah munculnya sentimen nasionalisme dan keinginan untuk menjadi negara yang lebih mandiri.
Brexit menjadi peristiwa penting karena tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga politik dan identitas nasional Inggris serta mengubah peta ekonomi dunia. Lalu analisis dampaknya. Dampak terhadap ekonomi Inggris, pertumbuhan ekonomi melambat, nilai tahun tertekan, perdagangan terhambat, pindahan pusat bisnis, peluang baru. Kesimpulannya, dampak jangka pendek negatif yang terasa jangka panjang tergantung keberhasilan Inggris membuat perjanjian baru dengan negara lain. Lalu dampak terhadap Uni Eropa, kehilangan kekuatan ekonomi dan keuangan, perubahan arus perdagangan, risiko penurunan sentimen, pergeseran spot ekonomi. Lalu dampak terhadap perdagangan internasional dunia, ketidakpastian pasar global, perubahan jalur dan aturan perdagangan, pergeseran aliansi dagang, pusat keuangan. Lalu di sini ada analisis dampak Brexit terhadap Indonesia. Bidangnya pertama ekspor dan impor. Dampaknya ekspor Indonesia ke Inggris dan Uni Eropa sempat menurun karena adanya tarif prosedur baru dan penandakan ekonomi Eropa. Barang seperti kelapa sawit, karet, tekstil, kopi, dan perikanan terkena hambatan perdagangan. Sementara itu, impor barang dari Inggris menjadi lebih mahal akibat fluktuasi nilai tukar dan tambahan biaya cukai. Namun ada peluang kerjasama sama tarif yang lebih fleksibel dengan Inggris di luar aturan Uni Eropa. Lalu yang kedua, investasi asing. Ekspor Indonesia ke Inggris dan Uni Eropa sempat menurun karena adanya tarif prosedur baru dan perlambatan ekonomi Eropa. Barang seperti kelapa sawit, karet, tekstil, kopi, dan perikanan terkena hambatan perdagangan. Sementara itu, impor barang dari Inggris menjadi lebih mahal akibat fluktuasi nilai tukar dan tambahan biaya cukai. Namun ada peluang kerjasama tarif yang lebih fleksibel dengan Inggris di luar aturan Uni Eropa. Lalu nilai tukar rupiah. Brexit memicu ketidakstabilan pasar keuangan global sehingga rupiah sempat lemah terhadap dolar Amerika Serikat. Fluktuasi pound sterling dan euro juga membuat perdagangan internasional menjadi lebih tidak pasti. Lalu pasar modal dan keuangan. Dampaknya, pasar saham dan obligasi Indonesia mengalami gejolak karena investor asing lebih berhati-hati. Meski begitu, dampaknya tidak terlalu besar karena ekonomi Indonesia lebih ditopang pasar domestik dan perdagangan Asia. Lalu kerjasama perdagangan, Brexit membuka peluang sama bilateral langsung antara Indonesia dan Inggris tanpa melalui aturan Uni Eropa. Indonesia dan Inggris telah membahas kerjasama ekonomi untuk memperluas perdagangan, mengurangi tarif, dan meningkatkan ekspor Indonesia. Lalu di sini, apakah Brexit lebih banyak memberikan ancaman atau peluang bagi Indonesia? Secara keseluruhan, Brexit lebih banyak memberi peluang bagi Indonesia dibanding ancaman. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris dapat melakukan negosiasi dagang langsung dengan Indonesia sehingga kerjasama perdagangan menjadi lebih fleksibel dan berpotensi menguntungkan kedua negara. Indonesia juga memiliki peluang memperluas akses pasar serta kerjasama di bidang jasa, keuangan, pendidikan, dan teknologi karena Inggris ingin memperkuat hubungan dengan kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Brexit membuka peluang investasi asing ke Indonesia sebagai gerbang pasar ASEAN dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam meminta kemudahan akses perdagangan. Sementara itu, ancaman seperti hambatan tarif, penurunan ekspor, serta gejolak nilai tukar dan pasar keuangan hanya bersifat sementara dan dapat diatasi melalui kebijakan ekonomi serta perjanjian dagang baru. Oleh karena itu, dampak Brexit bagi Indonesia dinilai lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Lalu di sini ada hubungan kasus Brexit dengan konsep ekonomi internasional. Yang pertama, integrasi ekonomi regional. Brexit menunjukkan bahwa integrasi ekonomi seperti Uni Eropa memberi manfaat ekonomi, tetapi juga mengurangi sebagian kedaulatan negara sehingga negara dapat memilih keluar jika merasa dirugikan. Perdagangan bebas. Brexit menghapus kebebasan perdagangan Inggris dengan negara anggota Uni Eropa sehingga Inggris harus membuat perjanjian dagang baru dengan negara lain untuk menjaga kelancaran perdagangan. Yang ketiga, WTO. Setelah Brexit, perdagangan Inggris dengan banyak negara kembali mengikuti aturan World Trade Organization sampai tercapai perjanjian khusus baru. WTO harus menjadi dasar utama. Globalisasi ekonomi. Brexit menunjukkan adanya keinginan bagi negara untuk lebih mandiri dan melindungi pasar domestik, tetapi hubungan ekonomi antar negara tetap saling tergantung dan tidak bisa dihindari. Lalu di sini ada rekomendasi strategi pemerintah Indonesia. Strategi pemerintah Indonesia pasca Brexit sebaiknya difokuskan pada penguatan perdagangan, investasi, stabilitas ekonomi, dan diplomasi internasional.
Dalam bidang perdagangan Indonesia perlu mempercepat persaingan kerjasama ekonomi dengan Inggris, memperluas pasar ekspor ke kawasan lain selain Eropa, serta menyediakan prosedur ekspor agar produk Indonesia tetap mudah masuk pasar Indonesia. Di bidang investasi, pemerintah perlu mempromosikan Indonesia sejak pusat investasi kawasan ASEAN dengan memberikan kemudahan izin, insentif pajak, dan memperbaikan iklim usaha. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan pemerintah harus memperkuat industri dalam negara melalui peningkatan kualitas produk dan hilirisasi. Selain itu, Indonesia juga perlu tetap menjaga hubungan baik dengan Uni Eropa serta aktif dalam World Trade Organization agar perdagangan internasional tetap adil dan menguntungkan bagi negara berkembang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.